Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Mas Alvin ya. Eh, Ya, ini kan sudah selesai tesisnya ya, tinggal sedikit lagi. Mungkin ini eh, saya ingin diskusi ya berkaitan dengan penyelesaian tesis ya. ya. Judulnya apa, Mas Alvin tesisnya? Pengembangan multimedia interaktif untuk meningkatkan capaian hasil belajar menggambar CAD dua dimensi, Pak. Ya, oke. Kemarin apa eh, latar belakangnya mengambil judul seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi latar belakangnya tersebut mengambil judul tersebut karena pada di analisis itu kan ada validasi kesenjangan kinerja, bahwasannya di situ kita bisa mengetahui bahwasannya kekurangannya kekurangan dari perangkat kayak komputer untuk untuk mengasah keterampilan untuk menggambar CAD dua dimensi. Dan kita bisa mengetahui bahwasannya media pembelajaran juga di SMK Negeri 1 Losarang juga itu Pak itu belum interaktif, dan karena kekurangan dan belum interaktif jadi kayak hasil belajar peserta didik itu sangat kurang, dan bisa dikatakan cuman hanya 33% yang lulus pada materi menggambar CAD dua dimensi. Ya, nah sekarang kan sudah selesai nih ya. Kira-kira produk yang sudah dihasilkan ini membuat Mas Alvin bangga nih Mas? Kalau bangga pastinya bangga sih Pak. Nah, Bangga. ya, apa eh, yang bisa dibanggakan dari produknya yang selama ini sudah apa ya disusun ya disiapkan dengan baik. Nah, apa yang menurut Mas Alvin ini kebanggaan saya karena ini ini saya ingin tahu dulu Ya, apa ini Mas? yang pertama kebanggaan saya bisa dikatakan bisa menyelesaikan satu problem pada problem pada masalah media pembelajaran, bisa dikatakan karena kekurangannya komputer dan keterbatasannya komputer untuk mengasah keterampilan peserta didik, dan bisa dikatakan itu kayak mengurangi tenaga dari seorang guru gitu Pak. Karena dengan multimedia interaktif ini kan saya juga bisa belajar banyak. Jadi yang biasa hanya menampilkan kayak PowerPoint biasa, terus juga saya sekarang bisa sharing dengan kayak guru tersebut tentang pembuatan media pembelajaran multimedia interaktif tersebut. Ya, oke ya, ya pastinya harus bangga ya ini produk perjuangan gitu ya. Nah, kira-kira sulit nggak membuat produknya ini, Mas? Nah, kalau sulit, mungkin apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi membuat produk ini dan solusi-solusi yang dipersiapkan oleh Mas Alvin sehingga produk ini jadi ini. Gimana? Ya, paling untuk kesulitan dalam produk ini itu pengambilan dari animasinya, Pak. Dan Mm-mm. pengambilan dari animasinya bagaimana gitu, alangkah baiknya karena setelah sharing dengan beberapa validasi ahli media, jadi ada yang mengatakan bahwasannya oh gambar seperti ini tuh kayak animasi, terus ada yang mengatakan bahwasannya ini tuh bukan animasi gitu. Oh jadi sekarang saya paham bahwasannya mana animasi dan mana yang bukan, kayaknya hanya sekedar GIF aja gitu Pak. Terus yang kesulitannya juga itu kita audionya, audio dari, bisa dikatakan kadang dari validasi ahli media mengatakan bahwasannya ini alangkah bagusnya itu menggunakan dubbing sendiri, ngomong sendiri gitu, atau kayak gimana maksud itu kayak dubbing. Terus yang kesulitannya juga itu apa namanya penempatan dari tools-tools yang kayak contoh ada menu utama itunya itu agak lumayan sulit juga karena bisa dikatakan itu takutnya tidak menarik, dan ketika itu kan berbasis Android, takut di HP-nya itu misalkan di laptop terlalu kayak sudah kelihatan besar tetapi di HP juga masih kayak belum terlalu kelihatan gitu, masih jadi itu masih PR buat saya gitu Pak. Ya, itu yang sulitnya ya. Tapi kan semua sudah
bisa teratasi ya, paling tidak sudah terlewati produknya ya. Nggih. Nah, nah, karena tesisnya ini sudah selesai ya, jadi tesis sudah selesai, eh, produknya selalu pasti ada kesulitan. Nah, sekarang menyusun tesisnya itu, apa yang membuat Mas Alvin itu eh, sulit ya? Mungkin tidak semua dianggap kesulitan ya, tapi setiap Nggih. orang punya pemahaman kesulitan tersendiri tentang suatu masalah. Nah, menurut Mas Alvin ini apa yang merasa sulit dalam menyusun tesis ini? Ya, yang pertama kesulitan dalam pembuatan tesis itu, yang pertama itu karena saya menggunakan EDI. Jadi beberapa ahli yang mengatakan dari branch itu kayak ada analisis, kayak design, development, implementation, terus evaluasi itu kan ada beberapa tahapan. Jadi kayak ada validasi kesenjangan kinerja, terus pembuatan hasil konten dan lain sebagainya. Tetapi ada yang lain mengatakan juga kayak pada analisis itu cuman kayak diambil analisis kebutuhan. Jadi itu tidak banyak kayak referensi yang saya baca itu mengambil dari branch tersebut. Kayak misalkan penjabaran dari validasi kesenjangan kinerja itu bagaimana, terus kayak serta strategi pengujian itu bagaimana gitu. Mungkin itu Pak. Terus kesulitannya juga karena pas kemarin ada miskomunikasi itu, ahli media dengan ahli materi itu kan apa namanya, pas awal itu cuman diambil hanya 4, sekarang kayak bertambahnya signifikan menjadi sekitar 16 ahli media dan ahli materi gitu. Mungkin kesulitannya di situ Pak. Ya, ya. Oke ya. Tapi semuanya kan bisa teratasi ya. Sudah Nggih. bisa teratasi ya dengan proses ya. Nah, kemudian dalam menulisnya ya, ya kalau tadi kan menyusun tesis kesulitannya berkaitan dengan komunikasi dengan orang, berhubungan dengan orang. Nah, sekarang menulisnya sendiri ya, menulis dalam bentuk bab 1, 2, 3, 4 sampai bab 5. Apa kesulitan yang dihadapi? Jadi pada kesulitan bab satu itu saya kesulitan dalam harus menyusun bagaimana latar belakang tersebut harus segitiga terbalik gitu Pak. Jadi kadang saya masih bisa menjabarkan, kadang sudah mengkerucut, kadang melebar lagi. Nah mungkin itu kesulitan saya pada bab satu. Terus kayak asumsi dan keterbatasan pada produk juga, saya harus kayak terjun dulu bahwasannya saya harus melihat bahwasannya kayak spesifikasi produk yang saya buat itu harus bisa digunakan oleh semua peserta didik. Kadang walaupun kayak berbasis Android juga, saya harus menyiasati bahwasannya kadang kan ada anak yang menggunakan iPhone juga. Jadi saya harus bisa menyiasati bagaimana produk saya itu bisa digunakan oleh di Android maupun di iPhone. Nah, terus pada kayak bab 2 kesulitan yang saya hadapi itu pada penentuan kayak bagaimana evaluasi tersebut gitu loh. Kayak bisa dikatakan flow chartnya yang sudah apa namanya, saya dan Bapak sudah diskusikan, terus pada tahap evaluasinya gitu, pembuatan flow chart, terus kayak storyboardnya gitu. Mungkin itu sih Pak yang bisa dikatakan kayak sulit. Terus pada bagian bab 3 itu yang saya kesulitan itu karena saya menggunakan validitas dan reliabilitas V-icon dan ICC. Dan setelah saya telaah studi literatur mengenai V-icon dan ICC itu jarang sekali menggunakan itu rumus V-icon untuk kayak instrumen ya dan tidak. Karena kebanyakan yang menggunakan V-icon dan ICC itu menggunakan skala Likert. Nah, jadi di situ ibaratnya sesuatu hal yang baru lagi buat saya gitu, Pak. Terus pada bab 4 itu juga menurut saya apa namanya dari pembelajaran yang apa namanya dengan Bapak itu cukup sangat membantu saya karena selalu Bapak saya selalu katakan bab 1, bab 2, bab 3 itu harus saling berkesinambungan. Jadi itu lebih memudahkan saya ketika menggarap itu bab 4 gitu. Terus bab 5 itu paling penggunaan kalimat saja. Jadi kayak apa sih saran itu harus
penulisan saran itu bagaimana dan penulisan kesimpulan itu bagaimana, jadi harus bisa membedakan hal tersebut. Mungkin itu aja sih Pak yang membuat kayak kesulitan dalam penulisan tesis. Ya, ya, oke ya. Ya, kalau itu kan kesulitan-kesulitan kalau orang nanti melihat, oh ternyata sulit semua. Nah, sekarang menurut Mas Alvin ya, kan ternyata setelah dilewati selalu ada kemudahan. Nah, apa yang Iya. membuat Mas Alvin itu dari tadi cerita banyak kesulitannya, ternyata membuat tesis ya tidak ya tidak bukan tidak sulit ya, artinya bisa Hmm. diselesaikan. Nah, apa yang membuat penulisan tesis juga ya terasa mudah karena ini kan prosesnya juga termasuk cepat gitu ya, bisa selesai Oke. dengan waktu yang tidak lama. Nah, apa yang membuat Mas Alvin bisa mudah mengerjakan sehingga waktunya bisa efisien juga? Jadi yang membuat saya itu lebih cepat atau lebih mudah dalam pengerjaan tesis itu yang pertama, saya apa namanya studi literatur dulu. Misalkan contoh ada anak bimbingan dari dosen pembimbing satu, dari dosen pembimbing dua, itu saya ke perpustakaan terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu bagaimana oh kerangka ini seperti ini, dan selalu saya mengikuti instruksi atau kayak arahan dari pembimbing gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Jadi itu bisa dikatakan kayak lebih mudah. Yang penting dalam setiap minggu itu harus harus ada progres gitu. Ya, ya, baik ya. Oke ya, karena ini ya apa ya suasana ya sudah suasana bahagia lah karena sudah selesai ya tinggal Iya. beberapa langkah sedikit. Ada nggak ucapan terima kasih khusus kepada siapa yang sangat support dalam menulis tesis? Selain pembimbing ya, selain pembimbing ya artinya kalau Iya. pembimbing kan itu kewajiban ya orang lain. Aduh, saya paling kayak ucapan support itu pada kayak bapak saya sih Pak, karena apa Ya, namanya hmm. ya mungkin ini hari bahagia plus hari terberat saya dalam hidup saya Pak, karena apa namanya saya harus berangkat ke Semarang di saat kayak bapak saya lagi masuk ke rumah sakit gitu. Mungkin ini hari senang saya dan hari terberat saya, mungkin itu saya ucapkan terima kasih kepada ya orang tua saya aja Pak gitu. Iya, oke ya. Jadi orang tua yang ini ya paling berperan ya. Nah, Iya. kalau pembimbing kan itu kewajiban memang itu ya bagian dari tugas. Nah, eh, kesan terhadap pembimbing seperti apa, Mas? Nah, Aduh. free ya, jangan-jangan karena Ya. berhadapan dengan saya kemudian dibuat-buat. Enggak, ini fair saja ya. Ini kan Ya. sudah prosesnya sudah berlalu, artinya tidak ada proses yang secara khusus nanti substantif lagi nggak ada kan sudah selesai. Iya, kedai. Jadi kesan apa namanya? Ini kan saya baru pertama kali ya Pak. Maksudnya tuh dihadapkan oleh dua kayak pembimbing gitu. Jadi kadang kayak misalkan kayak dari masukan dari pembimbing satu seperti ini, pembimbing dua seperti ini. Ya mungkin itu jadi sebuah pembelajaran dan membuat saya bisa dikatakan berkembang lagi untuk menyiasati hal tersebut. Bisa dikatakan kadang kayak beda kepala kan, beda secara pemikiran juga. Apalagi bisa dikatakan bertemu dengan kayak Prof. Kumaidi, bisa dikatakan ahli dalam bidang statistika. Dari situ saya sangat belajar bahwasannya oh ternyata ketika melihat dari data statistiknya aja, ketika seorang ahli itu sudah bisa dikatakan oh kayak ada yang salah, ada yang tidak gitu. Terus kayak kesan dengan dosen pembimbing itu yang apa namanya yang saya sangat salut itu dengan Pak Dwi, karena walaupun bisa dikatakan kayak pembimbing dua itu sangat tidak membeda-bedakan. Oh, ini saya sebagai pembimbing dua atau pembimbing satu. Jadi tidak membeda-bedakan hal tersebut, karena yang saya temukan itu beberapa teman saya dengan sharing teman saya itu oh pembimbing dua mah kayak agak sedikit santai gitu karena harus mengikuti pembimbing satu aja. Jadi kayak gampang di ACC, ACC, ACC. Ternyata dengan kayak ketelitian dari Pak Dwi, terus kayak keperfeksionisannya, terus bagaimana kayak harus mengikuti secara dengan pedoman dan segala macamnya gitu. Mungkin itu kesan saya ketika dibimbing oleh Prof. Kumaidi dengan Pak Dwi.
satu lagi Mas, saran Mas, saran untuk saya apa nih Mas? Jadi Waduh, mungkin kan versi mahasiswa barangkali apa ya beda ya. Nah, mungkin diskusi dengan teman-teman yang lainnya tentang saya dalam proses bimbingan apa yang mungkin bisa diperbaiki dari saya Mas. Mungkin ada saran mungkin ya. ya kalau saran sih, aduh, saya tuh kurang berani Pak kalau ngomong masalah saran. Ya paling saran Ya, gini aja saya lah sih. ya. Saran buat teman-teman yang sedang menyusun tesis, kira-kira apa kunci dari tesis itu bisa lancar, cepat Ya, selesai. Saran buat teman-teman ya, Mas. ya. Mungkin saran untuk teman-teman pokoknya mah kayak untuk bisa dikatakan lebih cepat mengerjakan tesis. Yang pertama harus rajin-rajin berkonsultasi dengan pembimbing, jangan kayak jangan ngilang lah, intinya mah seperti itu Pak. Terus juga selalu kayak ingat sama orang tua bahwasannya bayar UKT itu nggak murah gitu. Mungkin seperti itu Pak. Iya, ya, ya. Untuk teman-teman ya ini ya penting Ya, kayaknya memang rajin ya, jadi sering maju ya. Nah, Eh, kira-kira kesan menulis tesis dengan menulis skripsi itu seperti seperti apa, Mas Alvin? Kemarin kan skripsi baru selesai, kan ini masuk ke fast track. Nah ini, nah tentu ada mungkin perbedaan atau apa dalam menulis tesis atau kesannya seperti apa antara skripsi dan tesis, Mas Alvin? menurut saya kayak perbedaan antara skripsi dengan tesis itu menurut saya sangat-sangat beda ya Pak. Mulai dari kayak kita lihat apa namanya dari strukturnya aja kita bisa dikatakan dari untuk tesis itu kita harus kayak pengembangan gitu, harus kita menggunakan R&D. Nah, di dalam S2 itu kan kata dengan kayak pas seminar itu bisa dikatakan itu apa namanya tesis itu harus bagaimana, bukan kayak apakah gitu. Kalau apakah itu pasti ranahnya kayak ke skripsi. Jadi di situ saya bisa tahu bahwasannya di tesis itu dengan skripsi itu sudah sangat berbeda. Dan bisa dikatakan di pada tesis tersebut juga menurut saya juga dari tata tulisnya dan segala macamnya itu kita lebih banyak menggunakan jurnal internasional gitu. Jadi kita lebih banyak studi literatur dengan kayak jurnal internasional tersebut. Terus pada tesis dan skripsi juga skripsi itu bisa dikatakan kayak dosen pembimbingnya pun itu menurut saya lebih banyak mentoleransinya ketika skripsi misalkan ada yang salah pada bagian validasi atau reliabilitas gitu jadi lebih membiarkan jadi ketika di tesis itu benar-benar kelihatan gitu bahwasannya perbedaannya ketika dosen pembimbing itu menyarankan seperti ini gitu jadi kita lebih kayak wah lebih lengkap aja ketika pembuatan tesis ini. Ya, ya jadi ya tentu bebannya berbeda ya karena Ya. levelnya tesis S2 itu levelnya 8, sedangkan S1 levelnya 6 ya, level KKNI-nya sehingga tentu saja pekerjaan-pekerjaan tanggung jawabnya harus lebih ya dibandingkan dengan yang S1. Ya, ya saya kira itu Mas ya, tidak ada hal yang mungkin ini apa ya yang substantif. Jadi ya saya ingin mengucapkan selamat ya sudah selesai ya. Mungkin selama bimbingan ada apa hal-hal yang kurang nyaman dengan saya. Saya mohon maaf ya karena ya intinya saya ingin mahasiswa itu memiliki pengalaman secara akademik, pengalaman secara mental dan tentu saja uh, problem solving. Jadi bagaimana mahasiswa itu bisa menghadapi masalah dan terutama menyelesaikan masalah tersebut dengan baik ya dengan apa ya cara-cara akademik. Nah, ya ya saya kira itu Mas ya selamat uh, telah menyelesaikan studi dengan uh, ya tepat waktu menurut saya ya.
Tahun berapa Oke. masuknya? 2020. 2022, Pak. Masuk oh ya 2022 ya, Iya. 2024 ya. Ya, tepat waktu ya. Nah, baik Mas itu ya. Saya kayak itu ya. Terima kasih ya sudah sharing-sharing. Jadi saya ingin mengetahui juga bagaimana sih mahasiswa eh, pengalaman-pengalamannya. Mungkin selama ini saya ya melihat dari versi saya saja. Ya kalau dengan diskusi seperti ini saya barangkali ke depan juga bisa eh, apa ya melakukan bimbingan dengan lebih baik. Ya, saya kira itu ya cukup Mas Alvin. Terima kasih ya. Sampai bertemu besok ya jam 12. Ya, Oke. dipelajari dengan baik apa yang sudah dituliskan ya. Baik, demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.